Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Seniati Gea yang akan membahas tentang kedudukan kerendahannya His Humiliation. Karena sebelumnya juga kita harus telah membahas tentang His Humiliation ini di video-video sebelumnya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelahiran Juru Selamat, di mana di situ menyangkut tentang keturunan, baik yang ada di dalam Lukas maupun yang ada di dalam Matius. Catatan keturunan ini meliputi tentang pemberitahuan. Nah, pemberitahuan yang dimana di dalam Lukas memberitahukan tentang bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, sedangkan dari Matius sendiri pemberitahuan kepada Yusuf bahwa Maria telah mengandung. Nah, di sini ada perbedaan antara waktu yang baik di Lukas maupun di Matius. Nah, pemberitahuan secara supernatural yang ada dalam Matius pasal 1:8 sampai 20. Kelahiran dari perawan. Nah, udah jelas bahwa kelahiran Yesus Kristus yaitu dari seorang perawan yang bernama Maria. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 juga membahas di situ bahwa Yesus Kristus akan lahir dari seorang perempuan. Dan di dalam Matius pasal 1 ayat 21 beserta 25 dan Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 45. Dan kita juga akan membahas tentang pentingnya doktrin. Nah, doktrin ini ada 4 bagian. Nah, bagian-bagian ini kita akan membahas satu persatu. Dia dilahirkan dari keturunan Daud untuk menyediakan keselamatan bagi orang Israel dan non-Yahudi. Jadi, keselamatan ini bukan hanya kepada orang Israel saja, bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga bagi non-Yahudi atau orang yang belum percaya. Dan keselamatan ini secara umum disediakan oleh Yesus Kristus yang ada dalam Roma pasal 1 ayat 3. Nah, yang kedua, dia dilahirkan dari seorang wanita dan ada di bawah hukum Taurat demi menembus mereka yang berada di bawah hukum Musa. Nah, sebenarnya kita di sana yaitu orang-orang yang berdosa yang berada di bawah hukum Musa. Tetapi karena Allah mengasihi kita, maka dia juga ada di bawah hukum Taurat. Yang ada dalam Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5. Nah, yang ketiga, kelahirannya membuat dia sanggup atau dapat menyandang kedudukan kehambaan dan kemanusiaan untuk mati di kayu salib. Sebenarnya dia tidak layak untuk mati di kayu salib karena Yesus sendiri tidak dapat bisa berbuat dosa. Sebenarnya kita yang layak untuk mati di kayu salib karena kita dalam manusia yang berdosa. Karena kasihnya dia rela menjadi seorang hamba, dia rela mati di kayu salib dengan kita. Yang keempat, melalui kelahirannya dia masuk ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi, dengan dia datang di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan kita yang berdosa, untuk menyelamatkan kita yang sudah ada di bawah hukum Taurat. Kita dapat melihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Dan kematian itu membuat kita menang. Kematian Yesus Kristus membuat kita menang atas maut. Nah, kita juga akan membahas tentang penderitaan dari Juru Selamat. Nah, penderitaan ini ada menyangkut tentang alasan. Yang pertama, karakter kebenarannya yang ada dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 25 dan rasa simpatinya kepada orang lain, yaitu kepada kita sebagai orang-orang yang berdosa. Antisipasinya akan kayu salib. Penderitaannya mencapai titik tertinggi yang ada di Getsemani dan di Golgota. Nah, di sana mencapai titik tertinggi, penderitaan yang tertinggi. Dan yang ketiga, maksud dan tujuan penderitaan dalam hidup ini. Nah, kita juga akan membahas tentang apakah Yesus itu pernah dicobai dan apakah dia passible atau impassible. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa Yesus itu sama dengan kita dan dia pernah dicobai.
Contohnya ada di dalam Matius, di mana iblis mencobai dia di padang gurun dan di tempat-tempat lain. Dan ada juga di dalam Ibrani pasal 2 sampai 18, dia juga sama seperti kita yang dicobai. Dan apakah Yesus visible atau invisible? Nah, dua hal ini kita harus dapat mengerti. Visible adalah di mana Allah tidak berdosa dan dapat berdosa. Sedangkan kalau invisible adalah tidak dapat berdosa. Nah, kedua hal ini adalah mempunyai perbedaan. Kalau invisible adalah tidak berdosa, maka otomatis bahwa Yesus Kristus datang di dunia itu tidak berdosa. Dan itu yang membedakan kita dari Yesus Kristus sendiri yang ada Ibrani pasal 4 ayat 15. Oleh karena itu saudara, yang menjadi perbedaan kita antara Yesus Kristus adalah bahwa Yesus Kristus sendiri tidak dapat berdosa sebab dia adalah invisible. Oleh karena itu saudara, semoga video kali ini dapat memberkati kita semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Shalom.